Rahasia Daud, hidup dalam kuasa, pujian, dan penyembahan. Salah satu karakteristik daripada pondok Daud yaitu adalah pujian dan penyembahan. Saudara tahu, di dalam pondok Daud itu Daud memberikan perintah kepada timnya untuk ada pujian penyembahan 24 jam sehari. Karena pujian penyembahan itu punya kuasa yang sangat dahsyat. Saudara, saya mau kesaksian sebelum saya mulai firman ini. Bagaimana saya ditemukan Tuhan, bagaimana saya diselamatkan. Saya dulunya adalah seorang drug dealer, pecandu narkoba. Setiap hari saya harus pakai namanya sabu-sabu. Semua narkotik saya udah coba, saudara. Mungkin kalau saya sebut satu-satu saudara kaget, saudara. Ya, sabu-sabu saya harus pakai setiap hari. Badan saya kurus sekali, cuma 50 kilo. Jadi setiap hari saya kecanduan dengan yang namanya narkoba itu semua, ekstasi, sabu-sabu, dan beberapa kali hampir mati. Nah, satu ketika saya diajak sama teman saya untuk datang ke gereja. Ke gereja bukan untuk bertobat. Gereja hanya untuk supaya ya paling tidak nama baik itu sedikit dipulihkan lah. Supaya orang tidak terlalu bilang, ih ini anak punya nakal, nanti kalau kita terlalu dicap nakal, nanti mau cari jodoh susah, saudara. Orang tua, jangan dengan dia, itu bahaya tuh, nanti rusak. Akhirnya kita datang ke gereja hanya untuk memulihkan seperti, wah dia sudah baik ya saya pergi gereja. Tapi saudara tahu, waktu saya ke gereja, singkat cerita, pada saat pujian penyembahan, tiba-tiba saya merasakan satu pengalaman yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Ini saya sebut pengalaman supranatural. Waktu pujian penyembahan dinaikkan, tiba-tiba saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya baru tahu itu hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu membuat saya menangis, saudara. Di situ saya rasakan seperti Tuhan bilang gini, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku menghapusnya, aku mencintaimu. Saudara, pada saat itu saya seperti ngalamin satu kelahiran baru. Saya baru tahu itu kelahiran baru. Saya merasakan sebuah damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan tahukah saudara, detik saya ngalamin itu pulang, tadinya saya itu setiap hari harus pakai narkoba, sabu-sabu dan sebagainya. Ngisap rokok satu hari bisa 5 bungkus. Detik saya ngalamin itu, saat itu juga lepas, saudara. Saudara tahu, dan kemudian saya itu suka linglung, maksudnya gini, baru tiba-tiba pikir apa tadi ya, seperti orang bingung karena pengaruh dari obat-obatan. Tapi Tuhan percayakan saya di dalam pelayanan di sebuah gereja juga di pujian penyembahan. Jadi saya tahu betul, saya ngalamin, saya bukan cuma tahu, tapi saya ngalamin kuasa daripada pujian penyembahan. Saya ngalamin kuasa itu sungguh-sungguh dahsyat. Makanya pujian penyembahan itu bukan cuma pengantar ataupun sesuatu tambahan, tapi itu juga satu inti bagaimana kita ngalamin Tuhan dalam hidup ini. Nah, tapi memang tidak cukup cuma kita ngalamin. Ada gereja yang hanya menekankan di pengalaman. Ada gereja yang hanya menekankan di pengenalan. Ya pokoknya pengetahuan firman. Dua-duanya sama-sama penting, saudara. Puji Tuhan saya ngalamin. Dari pengalaman, Tuhan mulai bawa dalam pengenalan. Tuhan mulai ajar, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Jadi Tuhan mulai kasih tahu. Jadi dua-duanya mesti seimbang, saudara. Makanya saya berdoa di gereja ini, saudara bukan cuma mengalami Tuhan, saudara juga mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Saudara juga mengalami pengenalan yang benar akan Kristus. Amin. Tapi kita mesti juga mengalami Tuhan. Dan mengalami Tuhan salah satunya dengan pujian penyembahan. Dan pujian penyembahan itu punya kuasa yang sangat dahsyat sekali, saudara. Amin, saudara. Dan pondok Daud salah satunya bicara tentang pujian penyembahan. Ya. Nah, mari kita buka Yesaya pasal 22. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ini nubuat tentang Kristus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sebenarnya kita mau mengalami ini. Apa yang Tuhan buka dalam hidupmu, tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Katakan amin. Kalau Tuhan buka jalan dalam hidupmu, kalau Tuhan buka sesuatu dalam hidupmu, tidak ada yang bisa tutup itu buat hidup saudara. Tapi kalau Tuhan tutup itu, tidak ada siapapun yang bisa membukanya buat hidup saudara. Amin. Kalau ada kecelakaan, kalau ada rancangan yang buruk, kalau Tuhan tutup itu, tidak ada yang bisa buka itu. Sebenarnya kita mau ngalamin hal itu saudara. Rahasia Daud, kunci rumah Daud. Apa itu kunci rumah Daud? Ya, mari kita buka Sakaria pasal yang ke-12
Ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Nah, bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. Apa itu roh pengasihan, saudara? I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, apa? The spirit of grace. Jadi kasih karunia itu bukan sesuatu, saudara. Kasih karunia itu adalah roh pribadi. Kasih karunia adalah seorang. Amin. Kasih karunia itu bukan cuma pengetahuan, bukan cuma salah satu subjek di dalam teologi ya. Bukan cuma pengetahuan, oh engkau tahu tentang kasih karunia. Tapi kasih karunia adalah seorang pribadi, yaitu Yesus sendiri. Dan Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Ketika engkau mengalami kasih karunia, engkau bukan ngalamin sesuatu. Engkau ngalamin seseorang yang mencintai hidupmu, yang memberikan segala sesuatu buat hidupmu. Bahkan nyawanya sendiri diberikan buat hidupmu, supaya engkau menjadi kepunyaannya. Ya, di rumah Daud itu dicurahkan yang pertama spirit of grace, katakan spirit of grace. Dan yang kedua supplication. Apa itu supplication? Dalam bahasa Indonesia roh permohonan. Ya. Jadi dalam rumah Daud ciri khasnya ada spirit of grace, ada kasih karunia di situ. Makanya di dalam kemah Daud itu semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli situasinya. Semua boleh datang sama Tuhan. Itu spirit of grace. Dan kemudian spirit of supplication itu gini, saudara, permohonan. Maksudnya gini, orang yang tahu dia hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia akan selalu datang sama Tuhan. Supplication atau permohonan itu bicara orang datang sama Tuhan. Bukan cuma sekedar minta-minta terus, bukan. Tapi waktu dia datang sama Tuhan, Rasulullah bilang permohonan dengan ucapan syukur. Dan juga ini bicara tentang pujian penyembahan. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau selalu menaikkan pujian dan penyembahan. Engkau selalu menaikkan pujian dan penyembahan. Dan pujian penyembahan ini adalah gaya hidup daripada Daud itu sendiri. Nah, gaya hidup ini, saudara, kita mesti latih dalam hidup kita. Tidak otomatis orang langsung punya gaya hidup suka memuji menyembah Tuhan. Karena apa? Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, nature manusia itu adalah suka yang negatif. Manusia itu lebih suka sesuatu yang negatif. Saya kasih contoh, kira-kira kalau saudara dengar berita yang negatif sama yang positif, mana lebih cepat men-trigger saudara? Kalau dengar, wih itu orang dia diberkati, ya itu biasa-biasa. Tapi kalau dengar, wih itu orang tuh dia begini-begini, wih dia jatuh, wih, nanti itu jadi bahan omongan lebih sedap saudara. Betul ya saudara? Kalau manusia itu lebih tertrigger dengan sesuatu yang negatif. Makanya kalau berita yang cepat viral, berita yang apa? Negatif. Karena daging manusia itu suka yang negatif. Manusia itu lebih suka melihat sesuatu yang buruk, bahkan di tengah-tengah situasi yang baik. Kenapa kita mesti latih gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan? Karena memuji dan menyembah Tuhan membuat kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Amin saudara. 2 Tawarik 29. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, untuk Yahweh, dengan kata-kata Daud dan Asaf. Asaf ini juga pencipta lagu, tapi sedikit, yang paling banyak Daud. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Bahkan Raja Hizkia itu pakai mazmurnya Daud untuk dijadikan nyanyian pujian. Karena mazmur ini lahir bukan cuma sekedar dari tulisan biasa, tapi dari pengalaman mereka berjumpa dengan Tuhan. Saudara tahu, Paulus dan Silas satu kali mereka itu ngalamin di penjara. Gara-gara apa? Mereka pada waktu itu usir setan dari seorang petenung yang dipakai untuk menghasilkan uang. Tapi gara-gara setannya diusir, penghasilannya selesai. Paulus dan Silas ditangkap di kota itu, dimasukkan penjara yang paling dalam. Dan apa yang Paulus dan Silas lakukan? Tengah malam,
saya mempelajari, ternyata mereka bukan sekedar menaikkan pujian, tapi mereka menaikkan mazmur-mazmur Daud, saudara. Mereka menyanyikan apa yang Daud tulis. Waktu mereka naikkan pujian itu, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang, tanah tergoyang. Kemudian terjadi apa? Gempa bumi. Dan rantai-rantai itu terlepas, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka dibebaskan. Jadi saudara, puasa, pujian dan penyembahan itu sangat dahsyat, saudara. Nah, hari ini saya akan bawa kita fokus dengan salah satu mazmur Daud yang ditulis di Gua Adulam. Mazmur pasal 34. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini adalah mazmur di mana keluar pada waktu Daud dalam keadaan yang paling berat dalam hidupnya. Daud dalam keadaan tertekan. Apa yang terjadi, saudara? Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul dan seluruh Israel. Daud menjadi buronan nomor 1 di kerajaan Israel. Daud dikejar-kejar mau dibunuh, saudara. Dan ini adalah mazmur yang keluar di saat-saat yang terberat dalam hidup Daud. Dan kita akan lihat ya, kalau mazmur itu keluar pada saat semuanya baik-baik mungkin enak. Tapi tidak mudah untuk menaikkan pujian dan penyembahan ketika keadaan tidak baik-baik saja. Ketika keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. Ketika kita punya planning seperti tidak terjadi. Banyak orang kecewa. Banyak orang tidak bisa naikkan pujian, penyembahan. Banyak orang tidak bisa memuji. Karena apa? Karena apa yang direncanakan tidak terjadi sesuai dengan realita yang dia hadapi. Sehingga dia susah untuk bisa memuji Tuhan. Tapi kita akan belajar dari apa yang Daud alami ini, saudara. Mari kita lihat ke kisah aslinya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. Berkatalah Daud kepada Ahimelek. Ahimelek ini siapa? Ahimelek ini adalah imam yang ada di Nob. Jadi saudara, Daud itu lari dikejar sama Saul. Dia tidak tahu mesti lari kemana, akhirnya dia dapat ini rumah imam ini. Dan di situ tidak ada makanan. Daud sampai bilang gini, saya disuruh raja, tapi saya tidak bawa apa-apa. Saya mau cari makan, ada makan tidak? Imam bilang apa? Aduh, semua makanan habis, yang ada cuma roti. Tapi roti ini adalah roti sajian, sesajen yang dipersiapkan untuk persembahan kepada Tuhan. Tidak boleh ada orang makan loh, saudara itu. Tapi Daud bilang, udah kasih aku makan. Daud ini gini, saudara. Sepertinya orang ini sangat tidak mengikuti aturan, saudara. Tapi saudara, he is the man after my own heart, kata Tuhan. Dia makan itu roti. Kemudian dia bilang apa? Ini imam ini waktu dia terima Daud, imam ini gemetar. Kenapa? Dia tahu ini orang lagi jadi buronan. Kalau dia Raja Saul tahu dia tolong, dia mati ini. Tapi apa saudara? Daud bilang apa? Tidak ada kepadamu di sini tombak. Kenapa dia minta tombak? Karena dia lihat di dekat situ ada pegawainya Saul. Ada tentaranya Saul di situ. Dia takut, saudara. Akhirnya apa? Dia minta sama imam, ada tombak atau pedang tidak? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Dia tipu, saudara. Karena perintah raja itu mendesak. Saudara tahu? Daud ini adalah Daud yang berbeda dengan Daud waktu dia kalahkan Goliat. Saudara tahu waktu dia kalahkan Goliat, dia bilang apa sama Goliat? Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Dia baru lihat pengawal Saul, dia cari tombak dan lembing. Ini bukan Daud yang sama. Ini seperti Daud tiba-tiba berbeda. Saudara, Daud bukan berbeda, itulah manusia, itulah hidup kita. Kadang kita bisa seperti Daud yang ada menghadapi Goliat, kita seperti punya iman yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ada masanya di mana kita merasa semuanya sepertinya menjadi sangat berat. Bahkan engkau tidak punya iman untuk percaya. Bahkan apa yang tadinya engkau tidak mau pakai, akhirnya engkau pakai untuk menjadi sumber pertolonganmu. Daud, saudara, tadinya dia sangat percaya sekali.
Tapi pada saat itu dia mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dia mengalami masa-masa yang berat, saudara. Sampai dia bilang gini, ada tombak, ada pedang tidak? Imam berkata apa? Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itu yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Apa kata Daud, saudara? Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, kasih aku. Arti Daud bilang apa? Tadinya pedang itu, dia tidak andalkan itu pedang. Tapi pada titik ini, dalam titik terendahnya dia bilang, kasih aku itu pedang. Karena itu pedang yang tidak ada seperti itu pedang yang luar biasa, yang bagus. Kadang dalam hidup ini, ketika engkau dalam keadaan terpojok, ketika engkau dalam keadaan tertekan, ketika engkau dalam keadaan seperti tidak ada jalan, kadang-kadang engkau bisa seperti kembali kepada apa yang dunia tawarkan. Engkau mulai dengar nasihat dunia, engkau mulai dengar apa yang kata dunia, apa yang tadinya engkau tidak pernah pikirkan, tapi engkau mulai seperti itu karena apa? Dalam keadaan terdesak, engkau sangat dalam keadaan sangat tertekan. Saudara, Daud alami itu, saudara. Daud mengalami sebuah situasi yang sangat berat. Akhirnya apa yang tadinya dianggap bukan sumber pertolongannya, dia ambil itu. Ini pedang Goliat. Aku pakai ini. Dia pikir itu menjadi sumber keamanannya. Tapi karena dia takut, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia. Pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada siapa? Akis, raja kota. Jadi dia lari kemana? Ke Gat. Gat itu siapa? Raja orang Filistin. Rajanya Goliat. Yang tadinya musuhnya dia lari ke sana. Untuk apa, saudara? Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang Daud lakukan? Ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat. Ini bukan Daud yang menghadapi Goliat. Ini Daud yang sudah berubah. Daud yang ada dalam keadaan tertekan. Daud yang dalam keadaan ketakutan sekali. Pernahkah saudara ngalamin masa-masa seperti itu? Seperti engkau merasa Tuhan tidak ada. Seperti engkau merasa masalahmu begitu berat. Apa yang Daud lakukan, saudara? Sebab itu ia berlaku seperti apa? Orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat apa? PPG, pura-pura gila di dekat mereka. Apa yang ia lakukan? Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air ludah meleleh. Ini Daud, saudara, yang mengalahkan Goliat. Tapi dia ada di titik, orang bilang itu hikmat. Tapi itu bukan cuma hikmat, dia sedang ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga dia pura-pura jadi orang gila. Dia bikin diri sama dengan orang gila karena dia takut mati, saudara. Saudara bisa lihat perbedaan yang begitu besar. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu bawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Berarti di kerajaan Akis itu banyak orang gila ternyata. Sampai dibilang, mau tambah orang gila lagi di sini. Kenapa kamu bawa itu supaya menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang demikian masuk dalam rumahku? Pergi sana, usir dia. Apa yang terjadi, saudara? Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Daud pada waktu itu. Dia lari dengan sebuah ketakutan. Dia lari dengan sebuah perasaan campur aduk. Pernahkah engkau merasa engkau mau lari dari setiap persoalan yang kau hadapi? Dia lari ke Gua Adulam, saudara. Apa yang terjadi di Gua Adulam? Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Jadi Daud ini, saudara, dia datang ke Gua Adulam, ternyata yang datang ketemu dia itu orang sakit hati, orang yang dikejar-kejar utang, dan orang yang punya masalah tidak selesai. Ada berapa banyak, saudara? Bersama-sama dengan dia ada kira-kira
400 orang. Ini yang mau kita pelajari. Kalau saudara lihat dari Gua Adulam, orang-orang yang ada itu menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Bahkan nanti kita baca, mereka itu menjadi orang-orang gagah perkasa. Satu orang bisa kalahkan 800 orang. Satu orang menjadi panglima, kepercayaan Daud. Ada yang namanya Benaya itu. Dia bisa berkelahi dengan singa di tengah salju. Terperangkap dalam lubang salju. Berkelahi dengan singa. Dikalahkan singa. Dari orang ketakutan, dari orang yang stres, dari orang yang punya utang tidak bisa bayar. Tuhan bisa buka pintunya, Tuhan bisa ganti masa depan mereka, Tuhan bisa ubahkan. Saudara mau kita belajar rahasia itu saudara. Saya percaya itulah Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Tuhan tutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau kita tahu rahasia ini, rahasia di Gua Adulam ini di mana saudara? Yaitu di Mazmur pasal 34. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam. Jadi di sini kita belajar Daud itu dia memuji Tuhan bukan ketika situasinya baik-baik saja. Ini yang saya bilang kita harus bangkitkan gaya hidup ini. Daud memuji Tuhan bukan ketika situasinya baik-baik. Dia sedang ada di mana? Di Gua Adulam. Dia jadi buronan nomor 1. Dia mau dibunuh, dia ketemu dengan orang-orang masalah. Dia stres saudara, tapi di dalam ketakutannya, ini yang mesti kita pelajari. Waktu engkau stres, engkau tidak mampu lakukan segala sesuatu, Tuhan kasih itu senjata di mulut saudara. Untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan karena situasimu baik. Kalau engkau memuji dan menyembah Tuhan pada waktu situasimu baik, itu mudah. Tapi kalau engkau pada saat di titik terendah, engkau mau memuji dan menyembah Tuhan, itu perlu latihan. Makanya perlu dijadikan satu gaya hidup. Daud saudara, dia bilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan cuma waktu baik, segala waktu. Bahkan waktu tidak baik, dia tetap memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin saudara. Bisakah saudara berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Masalahmu belum selesai, tapi engkau tak berkata Tuhan baik. Amin. Ayat yang kedua. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Daud bilang, yang buat aku bermegah itu bukan situasiku baik-baik, bukan karena aku jadi raja, bukan karena aku selalu ngalamin semua yang baik, tapi karena Tuhan, karena Yahweh itulah jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya. Kata rendah hati ini saudara, di dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang sedang dalam masalah. Waktu Daud berkata, biarlah orang-orang yang rendah hati. Dia sedang berkata pada 400 orang itu. Jadi waktu dia memuji Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Nah, waktu dia bilang seperti itu, dia sebenarnya mau orang-orang itu dengar. 400 orang itu, dia bilang, biarlah orang-orang yang sedang dalam masalah mendengarnya. Dan ini yang pertama saudara, kalau engkau dalam masalah, waktu engkau dengar pujian penyembahan, hal pertama yang Tuhan buat, mungkin masalahmu belum selesai. Tapi yang pertama, Tuhan gantikan setiap ketakutanmu dengan sukacita. Amin saudara. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi Daud bilang sama 400 orang itu, ayo kita muliakan Tuhan. Lalu pemimpin pujian bilang, ayo kita memuliakan Tuhan. Ayo kita sama-sama memuliakan Tuhan. Bukan berarti Daud lebih baik, Daud juga sama punya masalah. Ayo kita muliakan Tuhan, karena apa? Waktu kita muliakan Tuhan, marilah kita memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Waktu saudara memuji Tuhan, ketakutan saudara digantikan oleh Tuhan. Amin saudara. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Jadi saudara bayangkan Daud ini di depan 400 orang yang lagi stres. Dia bilang, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu. Jadi kalau saudara datang, engkau sedang ketakutan, datang ibadah, harapkan sesuatu. Waktu engkau pulang, muka saudara berseri-seri. Amin saudara. Muka kita harus berseri-seri. Karena apa?
engkau merasakan hadirat Tuhan. Dan engkau pulang tidak lagi tersipu-sipu malu. Tapi ada sebuah kekuatan yang ada dalam hidup saudara. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia apa? Menyelamatkan dia dari garis bawah kata segala. Segala itu berapa persen? Kalau hari ini engkau ada kesesakan. Tuhan bukan hanya mau memulihkan setengah. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku akan pulihkan segala kesesakanmu. Amin saudara, dengan apa? Pujian dan penyembahan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Ya, nah saudara, waktu kita menyembah Tuhan tanpa sadar, itu malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, jadi kebaikan Tuhan tidak tergantung situasinya kan? Mereka ada di mana? Di Gua Adulam. Mereka sedang dikejar-kejar. Mereka orang penuh masalah. Tapi Daud bilang apa? Kecaplah, rasakanlah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan. Nah saya akan fokus di takut akan Tuhan. Seringkali kita salah definisi takut akan Tuhan. Seringkali kita pikir takut akan Tuhan itu bicara sebuah ketakutan itu datang sama Tuhan. Waduh Tuhan itu Tuhan yang kudus, kalau gitu aduh saya tidak boleh datang sama Tuhan. Saya mesti pastikan saya hidup saya harus benar 100% sehingga kita selalu takut datang sama Tuhan. Saudara tahu takut akan Tuhan itu artinya apa? Itu dijelaskan sama Tuhan Yesus. Mari coba kita buka di dalam Ulangan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah Yesus jelaskan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8, ini Yesus kutip dari Ulangan tadi. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus apa? Jadi takut akan Tuhan, Yesus bilang apa artinya? Menyembah. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau. Jadi takut akan Tuhan adalah menyembah Tuhan. Jadi kalau kita baca, menyembah Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang apa? Menyembah dia. Ingat minggu lalu kita belajar kata menyembah itu dalam bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo artinya apa? To kiss. Kiss itu apa? Tidak mungkin kita cium sembarang orang, betul? Kalau cium itu artinya keintiman. Jadi penyembahan itu adalah sebuah keintiman kita datang pada Tuhan. Penyembahan bukan sekedar lagu cepat, lagu lambat. Penyembahan sebuah keintiman, kita datang sama Tuhan. Kalau engkau datang sama Tuhan, kalau engkau menyembah dia, kalau engkau menaikkan pujian, bahkan di tengah-tengah situasimu yang sulit. Firman Tuhan berkata apa? Tidak berkekurangan orang yang menyembah dia. Amin saudara. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Next, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saya mau tanya, siapa? Ada di tempat ini yang mau umur panjang? Oh tidak ada ya? Siapa orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Bahasa Inggrisnya lebih bagus, untuk menikmati hari-hari yang baik. Sebenarnya kita mau menikmati hari-hari yang baik di depan kita. Sebenarnya kita mau menikmati hari-hari yang baik di depan kita. Amin saudara. Bagaimana caranya? Ayat berikutnya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang. Ini dikutip sama Petrus 1 ayat 30. Coba kita buka cepat saja. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang, kalau ucapan menipu kita udah tahu. Ya kan? Kalau orang suka tipu-tipu, ya dia kan tidak bisa lihat hari-hari yang baik. Tapi lidahnya terhadap yang jahat itu apa saudara? Yang jahat itu bukan sekedar memaki apa, bukan saudara. Ternyata lidah kita ketika kita selalu menggerutu, kita selalu memperkatakan hal yang buruk, itu lidah kita sedang berkata sesuatu yang jahat. Makanya di gereja kita selalu ajarkan, kita selalu perkatakan yang baik.
Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, engkau harus perkatakan sesuatu yang baik. Amin. Ketika engkau memperkatakan sesuatu yang baik, disitulah engkau akan melihat hari-harimu akan mengalami hari-hari yang baik. Amin saudara. Saya mau tutup ini dengan kesaksian. Ya, saya mau minta Ibu Gembala bersaksi bagaimana kuasa pujian dan penyembahan. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, saya akan membagikan kesaksian. Ya, firman Tuhan saya ingatkan, firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa segala kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan? Karena kita sebagai orang yang percaya Tuhan adalah sikap hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita punya Bapa yang luar biasa dahsyat, hidup dan berkuasa. Karena di atas pujian nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Karena dengan pujian, Tuhan mau kita, jiwa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku dan jangan lupa segala kebaikannya. Kenapa Tuhan katakan kita harus memuji Tuhan dengan jiwa kita? Karena jiwa kita tertekan, jiwa kita stres, banyak masalah, banyak cobaan. Tapi Tuhan mau kita puji Tuhan, hai jiwaku, supaya kita tetap semangat, tetap semangat di dalam Tuhan. Bahwa ada pertolongan Tuhan, indah pada waktu Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, kita akan melihat kebesaran Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan juga bukan hanya jiwa kita, tapi Tuhan mau bilang saat ini, jangan lupa segala kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan tolong. Tuhan pulihkan. Ingat kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, janji Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib menebus kita 2000 tahun yang lalu. Itu tandanya kita selalu sadar akan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang tanpa syarat buat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bahwa anak saya yang kedua pendarahan. Pada saat pendarahan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan Bapak Ibu Saudara. Jam 2 malam saya terbangun dan saya melihat tempat tidur saya ini penuh dengan darah. Bukan hanya darah sedikit Bapak Ibu, bukan hanya seperti darah haid. Darah itu sudah mengumpal, semua basah di celana saya. Saya masuk ke kamar mandi, toilet itu sudah tindis, konslet itu penuh dengan darah. Bukan hanya darah, gumpalan darah sebiji jempol ini, banyak darah keluar. Pada saat itu saya lihat, saya menangis dan saya berteriak, Tuhan. Pada saat saya nangis, saya ingat saya berlutut di tempat tidur saya, kan ada sofa di samping panjang, saya berlutut dan saya nangis. Setelah itu saya tidak bisa berdoa lagi, saya tidak bisa berkata-kata. Pada saat saya berlutut dan saya diam, Roh Kudus kasih saya lagu, Bapak Ibu Saudara. Lagunya apa Bapak Ibu Saudara? Suara yang lembut, halus, Roh Kudus itu selalu lembut, halus dan dia menyanyi buat saya. Yesus malole, newawe. Saya nyanyi lagi, saya nangis Bapak Ibu. Kalau saya bersaksi saya nangis, karena apa? Saya terharu karena kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Pada saat Tuhan katakan Yesus baik buat engkau. Pada saat pendarahan terjadi, pada saat situasi yang tidak mungkin, situasi yang sulit sekalipun, pendarahan begitu. Tapi Tuhan mengatakan Yesus tetap baik dan baik untuk selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya nyanyi itu lagu itu, saya menangis. Tuhan, saya tahu Engkau baik. Apapun seizin Tuhan, itu keputusan yang terbaik buat saya. Pada saya nyanyi selesai, Tuhan kasih saya firman. Dalam hati saya firman begitu dekat dalam hati saya. Tuhan katakan firman Yesaya 22 ayat 22. Saya kaget tadi pagi Bapak Gembala sampaikan firman hari ini yang begitu dahsyat ini. Saya ingat kembali Tuhan katakan. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu firman malaikat dalam hati saya. Tuhan, kalau Engkau memberi, maka Engkau menjamin anak ini selamat. Dan aku akan melihat kemuliaan Allah, mujizat Tuhan akan terjadi dalam keluarga saya. Dan Tuhan dinyatakan
dipuji dan ditinggikan. Hanya Tuhan yang kami sembah. Bapak itu melewati pendarahan sampai 8 bulan tetap pendarahan. Dokter semua katakan harus dikuret, diangkat. Karena 2 dokter katakan seperti itu. Dokter anestesi sama dokter kandungan. Dokter dari Surabaya, Jakarta sama. Harus korek. Karena ini tidak punya pengharapan lagi, pendarahan. Tapi karena saya apa Bapak Ibu Saudara, saya tetap percaya janji Tuhan. Tuhan sudah memberi, tidak pernah Tuhan ambil kembali. Firman Yesaya seperti itu saya katakan. Setelah melewati anak itu keluar, anak itu normal kembali, saya memuliakan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Di saat kita menyembah, memuji nama Tuhan, Tuhan yang akan ditinggikan. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap memuji, memuliakan Tuhan. Jiwa kita harus tetap bersuka cita. Karena kita akan melihat janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, semua situasi dalam keadaan baik itu mudah. Tapi Daud mengajarkan kepada kita, dia mengajar 400 orang memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saudara. Siapa Daud kita hari ini? Yesus. Yesus ditolak oleh Israel. Kita ini 400 orang yang penuh masalah itu. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, kesesakan. Tapi kita datang sama Daud kita di Gua Adulam. Sebenarnya kita hari ini sedang mengalami pengalaman Gua Adulam dalam hidup kita. Di mana engkau mengalami kesesakan. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, engkau tidak tahu harus bilang seperti apa. Engkau ada dalam situasi seperti engkau tidak bisa lagi percaya mungkin. Tapi di saat seperti itu, engkau tetap menyembah Tuhan. Engkau tetap memuji Tuhan. Dan di saat di Gua Adulam itulah Tuhan ubahkan semua orang bermasalah itu menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya.